Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ika Sartika SSN MSN selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Insinyur Sutisnarianto MS selaku dosen koordinator mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Aurelia Rizka Paramita dengan NIM J3A 118297 akan mempresentasikan hasil makalah seminar saya yang berjudul Peran Scriptwriter dalam Program Acara Liga Persada di Radio JBS FM Banyuwangi. Berikut adalah outline untuk presentasi hari ini. Adapun hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul tersebut adalah manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam satu kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia selalu berinteraksi dengan orang lain melalui komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi, hingga membangun relasi. Berbicara mengenai komunikasi, dewasa ini ada banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk memperoleh informasi. Salah satunya adalah radio. Radio adalah suatu media massa yang berbentuk audio dan sering kali kita dengar. Suatu radio tentunya memiliki sistem yang mengatur, mulai dari mengonsep acara hingga program tersebut mengudara. Hal ini sering kita dengar dengan istilah produksi penyiaran radio. Salah satu peran penting dalam produksi penyiaran radio adalah scriptwriter atau penulis naskah. Penulis naskah ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui untuk membuat naskah suatu program sebelum program tersebut mengudara. Selengkapnya akan dibahas pada slide berikutnya. Berikut adalah rumusan masalah beserta tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran scriptwriter dalam program acara Liga Persada. Yang kedua adalah bagaimana proses scriptwriter dalam menulis naskah di program acara Liga Persada. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana kendala yang dihadapi oleh scriptwriter dalam menulis naskah maupun mengedit naskah penyiar. Tujuan yang pertama adalah untuk menjelaskan peran scriptwriter dalam program acara Liga Persada. Yang kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana proses scriptwriter dalam menulis naskah di program acara Liga Persada. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh scriptwriter dalam menulis maupun mengedit naskah penyiar. Lokasi observasi dilakukan di Radio JBS FM Jalan Puncak Lija nomor 88 Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2020 mulai pukul 4 sore hingga pukul 8 malam selama acara Liga Persada berlangsung. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan ada observasi langsung, partisipasi aktif, wawancara, diskusi, dan juga studi pustaka. Program acara Liga Persada adalah salah satu program musik yang dimiliki oleh Radio JBS FM Banyuwangi. Program ini memiliki segmentasi remaja dengan rentang usia 14 hingga 20 tahun. Acara ini akan mengudara mulai pukul 6 sore hingga 7 malam. Dalam acara Liga Persada, penyiar akan membawakan semua materi secara ringkas dan dibawakan dengan tidak formal dengan menggunakan bahasa yang tidak baku pula. Program acara Liga Persada akan membawakan beberapa tanggal lagu sesuai dengan charts lagu Indonesia. Dalam satu acara akan dibagi ke beberapa segmen, yaitu segmen 1 hingga segmen 5. Di tiap segmen akan membahas beberapa lagu-lagu tertentu yang sudah dirangkum dalam top chart 100 musik Indonesia. Dalam tiap segmennya, selain membawakan beberapa lagu, akan ada beberapa adlibs yang diputar. Sesuai dengan salah satu karakteristik radio, yaitu jelas dan ringkas, ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh seorang scriptwriter. Yang pertama adalah mampu membangun jalan cerita melalui storyline yang logis. Yang kedua adalah mampu menyampaikan pesan dari tulisan dan diubah menjadi bentuk audio. Yang ketiga adalah mampu menjabarkan ide dan gagasan. Dan yang terakhir adalah mampu membangun emosi pendengar. Hal ini tentunya sesuai dengan peran scriptwriter, yaitu mampu menggugah sisi imajinatif pendengar melalui tulisan yang telah ia buat. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui oleh seorang scriptwriter dalam menulis naskah. Tahapannya dibagi menjadi 3, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan juga tahap pasca produksi. Dalam tahap praproduksi ada yang namanya menentukan tema. Jadi seorang scriptwriter sebelum memulai untuk menulis naskah diharuskan untuk menentukan tema terlebih dahulu.
Dengan beragamnya tema, hal ini ditujukan supaya pendengar semakin tertarik dan tidak cepat bosan dengan program acara Liga Persada. Selanjutnya ada mengumpulkan materi. Jadi setelah menentukan tema, dilanjutkan dengan mengumpulkan materi. Karena basic dari acara Liga Persada ini adalah menyajikan tanggal lagu musik Indonesia, maka dari itu materi dikumpulkan berasal dari beberapa website. Contohnya dari portal online musik Indonesia. Yang pertama ada Billboard Chart, selalu ada Spotify dan beberapa portal musik lainnya. Selain itu, dalam menyusun lagu, ini juga bisa dikategorikan atau berdasarkan request dari para pendengar. Maka semakin banyak lagu yang di-request oleh pendengar, rating dari lagu itu akan semakin naik. Yang ketiga adalah mengulas kembali. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari fase praproduksi. Di tahapan ini, seorang scriptwriter akan mengumpulkan semua materi yang telah ia bahas atau ia cari sebelumnya. Tahapan ini ditujukan agar scriptwriter mengetahui apakah materi yang akan disampaikan terlalu luas ataukah perlu ada penambahan atau pengurangan. Tentunya materi yang akan disampaikan disesuaikan dengan karakteristik penyiar maupun karakteristik program. Selanjutnya adalah tahap produksi. Dalam tahap produksi, seorang scriptwriter sudah mulai untuk menulis naskah. Dalam menulis naskah, scriptwriter akan mengubah bahasa tulisan yang diubah menjadi bahasa lisan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan karakter penyiar dan juga karakter dari program acara Liga Persada. Dalam menulis naskah, scriptwriter akan menambahkan tanda baca tertentu seperti garis miring 1 untuk koma, garis miring 2 untuk titik, dan garis miring 3 untuk mengakhiri naskah. Saat menulis naskah, scriptwriter diharuskan untuk memiliki sisi kreativitasnya sendiri, yaitu mampu mewujudkan atau mengubah ide dan gagasannya menjadi sesuatu yang menarik. Tahapan selanjutnya adalah memeriksa kembali. Dalam tahapan ini akan dilakukan briefing dilakukan oleh scriptwriter, penyiar maupun program director. Dalam tahapan ini, scriptwriter akan menilai apakah konten yang telah dibuat sudah sesuai dan relevan dengan penyiar maupun acaranya. Tahapan memeriksa kembali, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah tahapan untuk menyusun lagu. Dalam tahapan ini, scriptwriter akan bekerja sama dengan program director maupun music director. Selain menyusun lagu, ada juga beberapa adlibs maupun iklan yang harus disusun sesuai dengan log siar yang sudah disusun oleh bagian administrasi. Yang terakhir adalah fase pasca produksi, yaitu pada tahapan evaluasi. Evaluasi ini akan dilakukan setelah program acara selesai atau keesokan harinya. Hal ini ditujukan untuk mengulas kembali apakah edisi yang kemarin ini sudah sesuai, apakah ada kritik ataukah ada masukan. Kritik dan saran ini akan berguna supaya program acara Liga Persada dapat lebih baik ke depannya. Berikutnya adalah hambatan. Hambatan dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu hambatan teknis dan hambatan non-teknis. Hambatan teknis adalah gangguan yang diakibatkan oleh keterbatasan fasilitas. Dalam hal ini, hambatan teknis yang terjadi di radio GBS atau di program acara Liga Persada adalah koneksi internet. Karena tidak jarang koneksi internetnya ini tidak stabil, maka dapat mengganggu atau menghambat kinerja dari scriptwriter. Sehingga solusi yang didapatkan adalah menggunakan hotspot pribadi sebagai cadangan sehingga seorang scriptwriter maupun kru yang lain dapat bekerja secara efektif tanpa terhambat atau terganggu karena koneksi internet yang tidak stabil. Selanjutnya adalah hambatan non-teknis. Hambatan non-teknis adalah gangguan yang terjadi di sekitar lingkungan dan dapat menghambat kinerja scriptwriter dalam menulis naskah. Kurangnya riset terhadap beberapa sumber, lalu ada kurang update terhadap berita terbaru, kesalahan dalam menulis skrip, maupun salah atau kurang memperhitungkan durasi dalam menuliskan naskah. Untuk mengatasi beberapa hambatan non-teknis tersebut, seorang scriptwriter biasanya akan lebih banyak membaca maupun lebih banyak melakukan riset terhadap beberapa media. Dan vokal juga ditujukan untuk melihat apakah naskah yang telah ditulis ini cukup dengan durasi yang diberikan, karena durasi dari Liga Persada ini tidak terlalu panjang. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Berdasarkan hasil observasi dan juga penulisan makalah yang sudah dilakukan, terdapat 3 kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama adalah proses menulis naskah oleh scriptwriter dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan juga tahap pasca produksi. Yang kedua adalah dalam menulis naskah ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh seorang scriptwriter, yaitu adalah menulis naskah secara ringkas dan jelas, mampu menggugah emosi pendengar melalui tulisan yang telah ia buat, itu sederhana dan juga jelas. Ketiga adalah hambatan yang dialami oleh scriptwriter. Ternyata hambatan yang dialami oleh seorang scriptwriter ini terbagi menjadi 2. Pertama adalah hambatan teknis berupa masalah koneksi internet. Yang kedua adalah hambatan non-teknis,
yaitu kurangnya riset terhadap beberapa sumber, kurang update terhadap berita terkini, kesalahan dalam menulis skrip, maupun kurang memperhitungkan durasi dalam sebuah program acara. Berikut adalah saran yang bisa diberikan. Yang pertama adalah ketika memasuki tahap menentukan tema, ada baiknya jika scriptwriter bekerja sama dengan program director maupun penyiar untuk melakukan sesi brainstorming, sehingga terjadi sesi diskusi antara ketiga kru ini dan menghasilkan sebuah tema yang baru pada tiap-tiap edisinya. Jika menghadapi kendala saat kurang memperhitungkan durasi antara naskah dengan waktu penyiaran, ada baiknya jika menggunakan timekeeper, sehingga waktu yang ditentukan cocok atau sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Untuk mengatasi kendala koneksi internet yang tidak stabil, ada baiknya jika semua kru memiliki hotspot pribadi, sehingga sewaktu-waktu jika koneksi internetnya memang tidak stabil ataupun ada kendala mati listrik, tiap kru ini masih bisa tetap mengerjakan pekerjaannya, entah itu untuk browsing ataupun mencari materi di website. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.